A di sini adalah luas das, I di sini adalah intensitas. Nah, kalau pakai rumusan ini 1,36, A-nya itu dalam kilometer persegi, intensitas hujan itu dalam milimeter per jam, di mana intensitas hujan ini adalah R24 per 24 kali 24 per TC dalam pangkat 2 per 3. TC-nya dalam jam. Nah, ini R24-nya ini tergantung tinggi hujannya. C-nya adalah koefisien pengaliran. Pernah kemarin disinggung rumus ini enggak? Belum ada, Bu. Nah, goalnya nanti kita belajar itu adalah ini. Rumus rasional ini dapatnya dari mana, C itu apa, kemudian intensitas hujan. Tadi kan sudah sempat kalian menghitung data hujan. Nah, data hujan itu nanti di periode di distribusi peluangkan, jadi periode ulang 2 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya, dimasukkan ke intensitas, nanti akan tahu. Kenapa sih kok kita dari data hujan ke data debit? Kalian kan sudah belajar yang namanya das ya. Misalkan ini das. Jangan warna. Misalkan ini das. Kemarin kan belajar, pos hujan itu ada di sini. Ada di sini pos hujan A, pos hujan B, mungkin ini pos hujan C. Terus kalian punya datanya data hujan R. Ketika gini, kalau misalkan saya tanya debit di sini, ini titik 1, kemudian saya tanya titik 2 di sini, saya ngomongin kira-kira Q1 sama Q2 besaran mana? Q2. Satu, Bu. Besaran mana? Yang mana Q1 sama Q2? Satu, Bu. Kenapa kok 1? Kalau di pangkal itu kan debitnya lebih banyak sebelum terbagi ke cabang-cabang. Nah, kalau saya taruh di sini, misalkan ini 3, sama nggak? Itu kan satu Nggak sungai yang sama, sama tuh. Kira-kira debit di posisi 1, 2, 3 itu sama apa beda? Beda ini. Beda ya. Jadi hati-hati ketika kita ngomongin Q, tadi kan ada sepertiga 3,6 C, I, A ya. A itu adalah luas das. Ketika kita ngomongin di 1, dasnya adalah info. Ketika di titik 3, dasnya itu sudah beda. Ketika kita ngomongin titik 2, itu dasnya sudah beda, cuma ini aja. Jadi titik di masing-masing titik itu mempengaruhi. Jadi ketika kamu bikin bendungan di titik 1 sama titik 3, walaupun di sungai yang sama, dia akan membuat
salurannya itu akan berbeda. Misalkan saluran atau bendung atau bangunan air apapun dimensinya akan berbeda karena debitnya berbeda ya. Jadi ketika kita ngomongin R boleh sama di misalkan R-nya di sini itu cuma butuh satu stasiun A sama B. Ketika di sini dia butuh stasiun A, B, C. Di titik satu juga begitu. Jadi posisinya walaupun satu aliran sungai, dia letaknya titiknya berbeda akan membuat nilai debitnya berbeda. Nah, di situ karena ada posisi nih luas dasnya. Semakin ke hulu atau semakin ke hilir itu debitnya harusnya semakin besar. Ini dipahami semuanya? Halo? Ya, Ibu. Nah, jadi posisinya adalah seperti itu ya. Ketika kamu ngomongin R, nah R itu ada data hujan, itu yang bisa kita dapat. Nah, Q itu tergantung posisi letak dari dasnya di sungai itu di mana. Nanti akan ketahuan data debit. Karena yang namanya debit itu tidak semua sungai punya pencatatan water level record atau kalau secara real time atau secara ini biasanya ya hanya beberapa lokasi. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah memodelkan data hujan menjadi data debit. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Belum ada ya. Ada yang ditanyakan lagi? Belum ada. Halo? Belum ada, Ibu. Jadi nanti kita di perkuliahannya sampai setelah UTS itu fokusnya adalah belajar mengenai debit banjir rancangan sama dan satu lagi yaitu penelusuran banjir. Nah, penelusuran banjir itu apa, Bu? Nah, ketika kita bilang bendung, sungai, itu ada fungsi pengendali banjir kalau kalian pernah mendengar. Nah, pengendalian banjir itu gimana ketika bisa diturunkan, waktu puncak banjirnya juga bisa ditunda. Nah, itu bisa disebut sebagai penelusuran banjir. Jadi, bendungan itu masuk ke pengendali banjir atau tidak. Nah, atau sungai tersebut bisa sebagai pengendali banjir atau tidak. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi minggu depan. Jadi saya sudah tahu kira-kira yang belum diajarkan apa. Jadi saya paling minggu depan mulai ke perhitungan debit banjir rancangan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhirin aja ya. Karena baik Ibu, sinyalnya susah juga.
Izin bertanya boleh, Bu? Iya, boleh. Setelah nanti itu, Bu, didapat misalkan debitnya itu nanti apakah sampai ngebuat eh, bangunannya gitu ngerancang berapa tingginya, berapa lebar sama panjang, terus kemiringan apa salurannya itu enggak ya, Bu? Apa itu Itu masuk? nanti di drainase, Mas. Kalau ke itunya drainase, ke irigasi. Nah, kalau yang di mata kuliah hidrologi ini sampai ke perhitungan debitnya aja. Nggak sampai ke dimensinya. Kalau dimensinya kemarin waktu mekanika fluida kan kalian dapat ya. Jadi kalau di mekanika fluida itu kalian dikasih nih debitnya sekian. Kalau ada debit sekian, berapa ketinggian airnya gitu kan. Nah, kalau di sini untuk mendapatkan debit itu dihitung di hidrologi ini. Nanti ketika drainase atau irigasi itu menyesuaikan. Oh, kalau drainase itu seperti apa, hidrologanya seperti apa, kalau irigasi seperti apa. Jelas, Mas? Ya, Bu, jelas. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita minggu depan mulai ke debit banjir rancangan ya. Yang ini, kalau bisa sih offline aja. Offline, nah saya mintanya kemarin kalau ada yang di sebelum jam 12, kira-kira ada jadwal kosongnya gimana gitu. Oke, saya akhirin dulu ya semuanya. Nanti minta tolong PJ-nya untuk di absen. Saya mohon maaf kalau ada salahnya. Saya akhirin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Recording stopped.